Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Dakota Tangsel Edukasi. Gudang atau warehouse menjadi salah satu bagian penting perusahaan secara umum. Warehouse adalah tempat menyimpan barang atau produk penjualan. Aktivitas pergudangan yang sering kali terjadi dalam warehouse diantaranya proses penerimaan, penyimpanan, dan distribusi barang. Agar aktivitas warehouse berjalan dengan baik, maka diperlukan metode penyimpanan barang di gudang. Metode penyimpanan barang di gudang adalah sebuah cara atau sistem untuk menempatkan barang di gudang dalam kondisi menunggu proses selanjutnya. Barang disesuaikan dengan karakteristiknya selama berada pada waktu tunggu tertentu di gudang. Penyimpanan barang dilakukan berdasarkan jenis, kondisi, atau karakter barang. Mengapa sahabat Daku perlu metode penyimpanan barang di gudang? Tujuan dari metode penyimpanan barang adalah untuk memaksimalkan penggunaan volume gudang. Selain itu, metode penyimpanan juga memudahkan mencari, mengangkut, mengidentifikasi barang, serta manajemen waktu dan tenaga yang efektif. Sahabat Daku, ada beberapa cara menyimpan barang di gudang yang bisa kamu terapkan agar penataan barang lebih rapi. Penyimpanan di gudang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Metode Dedicated Storage. Cara penyimpanan barang di gudang yang pertama adalah metode Dedicated Storage atau dikenal juga dengan Fixed Location. Metode penyimpanan barang di gudang ini berarti setiap produk memiliki tempat atau lokasi yang tetap dalam penyimpanan di gudang. Lokasi tidak bisa diubah atau digunakan oleh produk jenis lain, walaupun ada tempat kosong. Keunggulan dari metode Dedicated Storage adalah memudahkan karyawan untuk mengingat lokasi produk di gudang, dan penataan produk lebih teratur berdasarkan jenisnya. Kekurangannya adalah bisa saja banyak lokasi kosong karena tidak bisa diisi dengan jenis produk lain. Maka dari itu, perlu diatur agar tempat penyimpanan suatu jenis barang mencukupi kebutuhan secara maksimal. 2. Metode Randomized Storage. Metode Randomized Storage atau Floating Load Storage adalah cara penyimpanan barang yang merupakan kebalikan dari metode Dedicated Storage. Metode randomized storage berarti menyimpan di gudang dapat dilakukan dengan cara acak. Barang atau produk mungkin mengalami pemindahan lokasi penyimpanan. Penyimpanan juga bisa dilakukan di sembarang tempat yang memungkinkan. Sayangnya cara penyimpanan barang di gudang ini kurang efektif. Metode randomized storage bisa menyebabkan lokasi barang tidak teratur dengan baik. Jenis, kondisi, dimensi, dan karakteristik barang tidak diperhatikan selama barang disimpan di gudang. Jika jumlah barang yang disimpan banyak, jumlah dan jenisnya maka bisa mempersulit proses pencarian barang. 3. Metode Class-Based Storage. Metode penyimpanan barang di gudang selanjutnya adalah metode Class-Based Storage. Metode ini merupakan metode gabungan antara Dedicated Storage dan Randomized Storage. Metode Class-Based Storage yaitu mengatur lokasi penyimpanan barang di gudang dengan lebih fleksibel namun tetap rapi. Cara menyimpan barang di gudang menggunakan metode Class-Based Storage dilakukan dengan membagi lokasi penyimpanan dalam beberapa titik. Setiap titik bisa diisi dengan beberapa jenis barang yang dikelompokkan sesuai karakteristik tertentu, misalnya berdasarkan ukuran barang. Selain itu, penempatan produk juga bisa diatur berdasarkan kelas atau tingkat pergerakan barang. Kelebihan dari metode Class-Based Storage adalah penyimpanan produk lebih fleksibel karena diatur berdasarkan kecepatan gerak barang masuk atau keluar. Barang yang bergerak cepat bisa disimpan dekat depot agar mudah dijangkau. Metode Class-Based Storage pada penerapannya butuh ruang penyimpanan atau rak lebih banyak.
4. Metode self-storage. Metode self-storage adalah metode penyimpanan barang di gudang yang bertujuan mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan barang. Metode self-storage mengutamakan keuntungan dari perbedaan waktu penyimpanan barang di gudang. Dalam metode ini penting untuk menentukan barang dengan teliti berdasarkan ruang penyimpanan yang digunakan. Cara menyimpan barang di gudang dengan metode self-storage harus mengetahui kapan produk masuk dan kapan produk keluar dari gudang. Dengan begitu lokasi kosong bisa diisi dengan produk yang masuk ke gudang. Penggunaan lokasi penyimpanan dengan memperhatikan tingkat kelas produk seperti pada metode class-based storage. Keunggulan dari metode self-storage yaitu bisa menjadi sistem pemindahan barang dalam waktu cepat dan tetap teratur. Jika ada lokasi kosong di titik penyimpanan bisa langsung diisi sehingga meningkatkan manfaat ruang penyimpanan di gudang. 5. Cooper Order Index Velocity. Metode penyimpanan barang di gudang terakhir adalah Cooper Order Index Velocity. Metode Cooper Order Index Velocity adalah cara penyimpanan barang di gudang dengan memperhatikan tingkat kebutuhan ruang penyimpanan barang di gudang dengan jumlah transaksi produk. Metode Cooper Order Index Velocity berarti mengatur lokasi produk berdasarkan kategori produk dan jarak perpindahan produk. Metode Cooper Order Index Velocity cocok diterapkan pada perusahaan yang butuh ruang penyimpanan besar. Masalahnya sering terjadi pada ruang penyimpanan besar adalah tata letak gudang lebih sulit diatur sehingga mengakibatkan kesulitan menemukan produk. Dengan metode Cooper Order Index Velocity menggunakan waktu untuk mencari produk bisa lebih efisien walaupun ukuran gudang besar. Metode penyimpanan barang di gudang sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan perancangan tata letak gudang. Pengelolaan gudang yang baik sangat berpengaruh pada kinerja karyawan. Maka dari itu, jika kamu memerlukan sewa gudang, pastikan perusahaan tersebut juga menyediakan layanan manajemen gudang yang baik. Oke, kurang lebih inilah manajemen gudang yang baik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di edukasi selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe biar tetap lanjut edukasi lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.